Bismillah wa hamdih. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah kepanikan orang pada saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan untuk kita melihat hijaunya sawah-sawah, untuk mendengarkan indahnya kicauan burung, masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat indahnya matahari terbit, indahnya matahari terbenam. Kita sekarang ini diributkan oleh satu virus yang namanya corona. Sebenarnya virus ini, jikalau kita percaya kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak usah terlalu merisaukannya. Orang-orang yang terlalu merisaukan corona ini adalah orang-orang yang keimanannya kurang, adalah orang-orang yang tingkat percaya kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya tidak begitu sempurna. Kenapa? Karena kematian, kehidupan, sakit, sehat, pernikahan, semualah bagian daripada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu risau sebenarnya. Kita tidak perlu takut. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pertama kali, bahwasanya kita percaya kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pada saat itu, itulah yang terbaik bagi kita saat itu. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita, la tas'alu liqa'al aduwi walakin salullahal afiyah. Rasulullah melarang kita untuk menantang orang. Rasulullah melarang kita untuk menantang corona, menantang penyakit ini. Wasalullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan, baik itu keselamatan jasmani, keselamatan rohani. Jadi mari di saat-saat yang genting seperti ini, di mana semua di lockdown, tempat ditutup, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya yang kita takutkan bukan coronanya. Allah jauh-jauh hari dalam Al-Quran sudah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Jadi ada tingkatan, ada grade, ibtila, ujian, cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tingkatannya. Dan sekarang ini kita sedang diuji dalam tingkatan yang paling atas, yaitu hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman kita, hilangnya rasa tenang kita. Karena sesuatu yang ibtila yang paling tinggi, cobaan Allah yang paling tinggi adalah rasa takut itu sendiri. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Jadi yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibtila, cobaan yang paling tinggi itu adalah rasa takut. Silahkan saja, kemarin gempa misalnya, semua tidak ada yang banyak tidur di rumahnya. Rumahnya begitu mewahnya, rumahnya begitu kokohnya, nggak ada yang banyak tidur di rumah. Semua buat tenda, buat tidur di luar. Padahal yang mati sedikit saja dibandingkan dengan jumlah penduduk. Begitu pula dengan corona yang sekarang ini. Corona ini tingkat mortalitinya hanya sekitar 3 sekian persen seluruh dunia. Dari jumlah yang sakit dengan jumlah yang mati hanya sekitar 3%. Nah, berarti apa? 93% dari yang sakit itu sembuh. Lalu apa yang perlu kita takutkan kalau lebih banyak yang sembuh daripada yang mati? Dan sampai sekarang virus ini belum ada obatnya. Virus ini belum ditemukan obatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti itu. Ketika Allah menurunkan penyakit, Allah membersamainya dengan obatnya. Untuk apa kita takut dengan corona? Sedangkan orang yang hidup setelah terpapar, setelah sakit dari corona, 97% dari mereka itu hidup.
Kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidup dan mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, kita tidak usah melepas tangan juga. Kita juga tidak harus cuek. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh menantang virus itu. Di sana ada orang sakit, kita datang. Tidak. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita tentang lockdown dari dulu. Bahwasanya ketika ada penyakit di suatu daerah, maka janganlah kamu masuk kepadanya. Tapi jikalau penyakit itu sudah ada di daerahmu, kamu jangan keluar. Itulah lockdown yang ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengajarkan kita bagaimana isolasi itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan masuk kepada satu kampung, di kampung itu sedang taun, Sayyidina Umar diberitahu kalau di sana ada taun, sudah kita pergi saja. Ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Sayyidina Umar, kenapa kita masih takut dengan wabak yang sedang terjadi di sana? Kita masuk saja." Berarti kalau kita lari ini, kita lari dari qada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, na'am. Nafirru min qada'illah, nafirru min qadarillah ila qadarillahin akhar. Kita berlari dari qadar Allah yang ini kepada qadar Allah yang lainnya. Jadi kita tidak usah risau, kita tidak usah takut, tapi kita harus menjaga diri. Kita ikuti pemerintah bagaimana tata caranya, kita ikuti tim kesehatan bagaimana tata caranya, dan kita ikuti anjuran guru-guru kita. Ada dua hal yang mesti kita tanamkan, kita tekankan saat menghadapi corona. Ada dua hal. Yang pertama, dawamut tuhur. Yang kedua, dawamul hudur. Yang dua ini saja cukup sudah, insya Allah. Corona ini tidak akan menghantui kita. Yang pertama, dawamut tuhur. Senantiasa dalam keadaan bersih. Baik itu bersih jasmaninya, bersih rohaninya, bersih hissiyah, bersih ma'nawiyah. Bagaimana bersih rohaniyah? Senantiasa dalam keadaan berwudu, senantiasa dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar, kecuali yang haid tentunya. Dawamut tuhur, senantiasa mencuci tangan kita, senantiasa mandi, mencuci baju, pakai masker, menghindari tempat-tempat yang sekiranya di sana ada kita cepat terkontaminasi, cepat terpapar dengan virus itu. Dawamut tuhur. Kita harus senantiasa dalam keadaan bersih. Kita senantiasa dalam keadaan bersih, baik itu bersih jasmani maupun bersih rohani. Yang kedua, dawamul hudur. Kita senantiasa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan kita. Kita ingat bahwasanya la yadurru bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa mencelakai kita kalau Allah ingin kita selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau Allah ingin kita celaka. Salah satu bentuk daripada dawamul hudur, salah satu bentuk daripada kita senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Wabil khusus al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam Hizib Nahdlatul Watan banyak sekali doa-doa. Salah satu doanya adalah Allahumma inna fi himaka wa tahta liwaka fahmi himaka wanshur liwaka wahfazna min bala'ika nashiri fi ardika wan nazili min sama'ik. Jadi ada dua doa. Tadi itu wahfazna, dan jagalah kami, wahfazna min bala'ika, dari bala'mu, dari ujianmu, dari bala yang Allah turunkan, an-nashiri fi ardika, yang berserakan di muka bumi ini. Jadi sekarang bala ini kita tidak tahu virus corona di mana. Wan nazili min sama'ik, dan yang turun dari langitmu. Jadi itu dia tadi, ada dua perkara yang dengan itu insya Allah kita terhindar dari corona. Yang pertama, kita dawamut tuhur, kita senantiasa dalam keadaan bersih, bersih rohani, bersih jasmani. Yang kedua, dawamul hudur, kita senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Insya Allah kita tidak perlu risau, tidak perlu takut dengan corona ini. Kita tidak perlu risau, tidak perlu takut dengan segala macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba,
Allah tidak akan menguji, Allah tidak akan membebankan seseorang itu kecuali dengan sesuatu yang bisa dia tangani. InsyaAllah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak akan kena corona, tidak akan kena corona. Kita akan selamat dari corona, kita akan selamat dari corona. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun ingat, kita senantiasa yakin, percaya bahwasanya semuanya adalah qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.